Pertama saya ucapkan turut berduka cita ya atas bencana musibah Sriwijaya Air kemarin. Mudah-mudahan semua awak beserta penumpang yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Menteri Perhubungan yang saya hormati, terkait dengan anggaran 2020 yang kemarin sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang sudah mencatat realisasi anggaran 95% lebih, itu kita apresiasi. Mudah-mudahan untuk yang 2021 ini nantinya juga tidak kalah dengan pada waktu realisasi anggaran 2020 kemarin. Ada beberapa hal yang mungkin nanti saya pertanyakan Pak di anggaran 2021 ini. Saya berharap bahwa alokasi anggaran ini harus betul-betul sesuai dengan keinginan untuk memberikan dampak yang sangat nyata terhadap infrastruktur untuk konektivitas daerah-daerah yang masih belum atau masih rendah sarana perhubungannya. Terus untuk kegiatan prioritas di Dirjen Perhubungan Laut, kita juga melihat bahwa ada potensi di situ untuk rencana pembangunan pelabuhan baru 10 lokasi dan juga pembangunan rehabilitasi fasilitas pelabuhan sebanyak 27 lokasi. Begini Pak, kita juga dititipkan ada beberapa aspirasi ya. Kemarin kita kunjungan Dapil pada bulan Oktober 2020 kemarin, saya mencoba untuk mengumpulkan semua kepala pelabuhan tradisional yang ada di Madura. Kalau tidak salah itu ada 7 atau 8 kalau tidak salah. Karena apa? Karena memang Madura ini terutama di daerah Kabupaten Sumeneb itu terdiri dari ratusan pulau yang terpencar di beberapa pulau, apakah itu Kangian, Masa Lembu dan lain-lain, yang semuanya masyarakat itu berharap dan di dalam transportasinya itu berharap penuh terhadap pelabuhan tradisional itu. Alhamdulillah saya juga mengapresiasi terhadap Kementerian Perhubungan. Ada 2 pelabuhan tradisional yang sudah direncanakan anggaran dan kita sepakati di tahun 2021 ini. Tapi kami berharap karena kemarin pada waktu kita mengumpulkan teman-teman kepala pelabuhan tradisional itu, saya melihatnya mohon maaf Pak, kepala pelabuhan tradisional ini kok kayak orang kampung banget gitu loh, lusuh banget gitu loh. Jadi apakah memang kesejahteraannya itu memang belum terpenuhi atau mereka mungkin karena memang ada di pedalaman gitu. Karena ada berapa pelabuhan di situ, Masa Lembu, Kangian, Sapeken dan lain-lain gitu. Di situ mereka berharap kepada kita, dan tolong jangan dimarahi Pak Menteri. Karena memang saya melihat dari fisiknya dan dari body language-nya, mereka itu juga betul-betul ingin membantu masyarakat Madura. Tapi infrastruktur yang ada di pelabuhan-pelabuhannya itu memang sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat perlu sentuhan dari Kementerian Perhubungan ini untuk dilakukan rehab-rehab di situ. Karena memang masyarakat Madura ini Pak, di Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan dan Sampang itu memang lebih melihat untuk kepentingan infrastruktur yang ada di pelabuhan-pelabuhan itu, karena memang arus lalu lintasnya itu lebih fokus kepada pelabuhan tradisional itu. Mungkin itu menjadi sebuah perhatian Pak, nanti kita bersama dan kita tetap mendorong bagaimana infrastruktur pelabuhan-pelabuhan tradisional yang di Madura ini untuk diberikan porsi anggaran yang cukup layak. Sehingga nantinya arus transportasi dari pulau ke pulau itu lebih bagus ketimbang sekarang. Terus yang kedua, terkait pertanyaan saya Pak, pada waktu di forum yang lalu, kita pernah menanyakan juga dan dijawab secara tertulis oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan Perpres 80. Perpres 80 ini memang percepatan pembangunan kawasan Gerbang Kertosusilo. Di dalamnya ada Madura, ada sisi Maduranya karena ada Bangkalan. Dan di situ juga ada korelasinya dengan perhubungan. Sekali lagi, walaupun jawaban secara tertulis,
terkait dengan isi Perpres 80 korelasinya dengan Madura, terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan pelabuhan Socang. Dijawab secara tulis itu memang kewenangan Pelindo. Namun Kementerian Perhubungan menurut saya tetap salah satu lembaga terkait. Karena memang apakah itu diberi izinan, apakah itu dari hal-hal regulasi yang lain. Kementerian Perhubungan masuk di dalamnya. Pertanyaannya karena masyarakat bertanya semua ke saya, Pak. Mulai tahun 2019 kemarin, itu sudah menjadi sebuah isu ya, strategis di masyarakat Madura. Bahwa akan direncanakan, akan dibangun pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Di situ kedalamannya sangat layak karena 15 meter lebih. Dan itu di di pantai lepas di utara Madura. Itu kalau memang betul-betul dibangun itu bisa menambah percepatan perekonomian di kawasan Madura. Pertanyaan masyarakat Madura, Pak, sejauh mana progresnya? Termasuk yang pelabuhan Socang. Saya dulu pada waktu DPRD Kabupaten sampai melakukan komunikasi dan lobby-lobby kepada teman-teman DPRD Kabupaten, dari pelabuhan di RT RW-nya itu menjadi pelabuhan khusus, kita ubah menjadi pelabuhan umum. Namun sampai sekarang belum ada progres apapun di situ. Saya minta penjelasan dari Kementerian Perhubungan, walaupun Kementerian Perhubungan menjawab secara tulis kemarin, ini kewenangan Pelindo. Terus yang kedua, ada titipan aspirasi juga dari kepala daerah ya. Ada 3 kepala daerah yang saya temui. Ada juga isu strategis berkaitan juga dengan Perpres 80 itu. Bahwa ada reaktivasi rel kereta api mulai dari Sumeneb sampai Kamal. Mohon maaf Pak Menteri, rel kereta api yang ada di Madura ini sudah banyak ketimbun tanah. Dan di atasnya rel kereta api itu juga ada bangunan-bangunan. Sudah 40 tahun peninggalan Belanda di situ. Kalau memang betul-betul ini ada reaktivasi terhadap rel kereta api ini kami sangat sepakat dan sangat mendorong sekali karena di kawasan Madura ini sekarang infrastruktur jalan darat itu sudah banyak yang tidak mencukupi kapasitas dari mobil-mobil baik itu mobil kecil, mobil besar, sekarang banyak mobil tronton. Itu juga menghambat terhadap arus barang dan jasa di situ. Seandainya ada reaktivasi ini, betul-betul itu bermanfaat bagi masyarakat Madura untuk lebih cepatnya transportasi penumpang. Karena sekarang ini kalau dari Kamal sampai Sumeneb ini kita membutuhkan kurang lebih 4 jam. Karena volume kendaraan sudah sangat luar biasa. Terus yang kedua, kita orang Madura ini Pak, memang spesialis besi tua. Kalau memang ini tidak ada reaktivasi, ya kita lelang aja itu. Dan kita siap, saya pribadi juga siap untuk melakukan penawaran terhadap besi-besi tua, sisa-sisa rel kereta api itu. Gitu. Tapi ini intermezzo aja. Yang paling utama kita mengharap adanya reaktivasi itu, Pak Menteri. Walaupun nanti dijawab secara tertulis atau mungkin dijawab secara bilisan sekarang, yang perlu menjadi prioritas adalah action, Pak. Karena kemarin-kemarin itu mulai 2019 kita itu dininabubukan dengan harapan-harapan gitu. Dan saya ingin mungkin Bapak Menteri ini kan sangat luar biasa dan dekat dengan Presiden juga. Ya Madura ini tolong dilirik lah. Walaupun tadi Pak Ketua mengatakan bahwa kita ini istri sah, saya masih melihatnya istri siri gitu. Sehingga legalitas hubungan komunikasi pemerintah pusat dengan masyarakat Madura ini perlu ditingkatkan kembali. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Ketua atas luangnya waktu yang lebih dari 5 menit kalau tidak keliru ini. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.